Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bertemu dengan saya Priscila. Seperti yang saya janjikan, hari ini kita akan membahas tentang angkernya wisuda tahun 2020. Sebelumnya saya mau menulis dulu. Sebentar. Bentar. Oke, apakah tamu saya hari ini sudah siap kah dia? Saya akan berbincang-bincang dengan seseorang yang hebat ya. Jadi dia ini punya profil yang luar biasa. Dia fresh graduated gitu kan, baru lulus tahun ini. Kita akan berbincang-bincang kenapa anak ini orang yang luar biasa, yang dia punya track record tuh bagus banget. Nah, kita panggilkan saja nih ya. Nah, ini sudah ada bergabung Hosea, kemudian Daniel ya. Ini ada Ita. Nah, ini Ita. Ita, saya undang langsung Ita ya. Nah, kita menunggu Ita bergabung. Saya dan Ita berada di Sulawesi ya. Guys, Aduh, cantik sekali memang kok, astaga. karena this is my first live IG live. Ini benar-benar pertama kali mau IG live karena Kak Priscila Ishak yang minta, jadi saya jabanin teman-teman. Ya teman-teman, kalau belum kenal Ita, saya sedikit kenalin ya. Jadi dia ini salah satu mahasiswa yang selama kuliah itu paling sibuk, pulang paling malam di kampus ya. Kala-kala dosen. Jadi dia ini datang tuh pagi kuliah, biasa saya sudah pulang, dia belum pulang. Nah, ternyata dia ini bukan wanita biasa di kampus. Dia ini salah satu petinggi di kalangan mahasiswa. Waduh, Ketua Senat ya, Ketua Senat tahun berapa Pak? 2000. 2018 sampai 2019 Kak. Nah, 2018 sampai 2019. Nah, hari ini saya akan bahas yang pengen didengar oleh adik-adikmu juga nih, follower kamu gitu ya. Ataupun pengen didengar oleh orang-orang lain. Nah, kita biasa aja ya. Biasa santai aja ya, Ta ya. Nah, pertanyaan saya kan gini. Ekspektasi kalian kan mahasiswa, saya ingat banget ya, waktu sebelum terjadi pandemi, kita kan sudah dekat ya Tak ya, sebelumnya geng ondu-ondu kan. Iya. Waktu itu kan kita punya ekspektasi lah ya, wisuda gitu kan, saya nanti pakai kebaya, mau menguruskan diri. Saya masih ingat semua cerita gitu kan, bahkan semua anak Kayla jadi dosen. bahkan semua Ingatannya sangat mantap. semua mahasiswa itu yang seangkatanmu pasti tidak pernah mengira akan terjadi hal ini, betul ya? Tiba-tiba pandemi, kayaknya kita tuh langsung mati. Padahal kan habis New Year masuk 2020, semua itu nulisin apa what's next-nya gitu kan, harapan di masa mendatang. Dan saya tahu pasti salah satu yang kalian tuliskan itu adalah kalian bisa wisuda dan disaksikan oleh orang tua datang ke Jakarta seperti itu ya. Tapi Dan kenyataannya foto bareng sama seseorang Kak, jangan lupa. foto bareng sama seseorang. Pokoknya banyak tuh list-listnya anak-anak mahasiswa yang maksudnya mereka tuh punya berharap 2020 itu sesuatu yang something spesial gitu ya. Tapi ternyata begitu kita menginjakan kaki di bulan Maret, dunia itu serasa kayak langsung, kalau mungkin lampu mati ya, padam ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dunia mahasiswa tingkat akhir itu langsung kayak freeze gitu, kaku gitu kan. Nggak kebayang harus online gitu ya. Bimbingan online tidak full, tidak bisa cari buku di perpus kan. Terus kemudian yang lebih parah lagi, ternyata pandeminya sampai sekarang tidak selesai. Dan pada akhirnya kita harus mengadakan wisuda online gitu ya. Untuk STT Battle Indonesia harus wisuda online. Nah, kira-kira nih Pak, saya mau dengar dari kamu deh, isi hati, curahan hati lah, angkatan 2020 yang lulus tahun ini, gimana sih kalian? Bahkan saya dengar terakhir ya, karena saya panitia wisuda ya, katanya kalian itu toganya dikirimin, betul ya? Toga.
Halo? Nah, si Ita berpusing-pusing. Si Ita berpusing-pusing. Kita tunggu ya, ini dia berpusing-pusing nih. Tak, katanya toganya. Halo, Tak. Iya, gimana toganya, Kak masalah toga? Masalah toga gimana Kak? katanya toganya mau dibagiin ke apa? Ke semua mahasiswa termasuk yang di daerah. Iya. Dan namanya saya lihat ada di situ gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana perasaanmu gitu kan? Ya bolehlah di sini ceritalah sedikit gimana. Baik, Yuk. ngomong-ngomong masalah wisuda 2020, pastinya di awal ketika kita seperti yang udah Kak Ila atau Ibu Ila, aduh Ibu Ila atau Kak Ila ini, Sudah di sini panggil kakak saja. siap. Ini dosen yang sangat murah hati, rendah hati, gaul, keren sekali memang. Oke, jadi pas awal pandemi gitu ya, belum terpikir bahwa kita akan bisa ada online kan, karena waktu itu masih boleh. Nah, dia berpusing-pusing. Ini salah satu kendala ya, salah satu kendala online. Sada. Dia berpusing-pusing. Maaf, jaringan Mang Uji ini, aduh, susah sekali. Ya, lanjut. Harusnya dari Jakarta ya Kak. Harusnya bungkus jaringan dari Jakarta. Ya, siap. Nah, lanjut. Bagaimana itu? Nah, jadi pastinya awalnya itu kayak ya seperti Kayla sudah bilang tadi, ketika kita mau wisuda, ketika kita lagi skripsian, justru yang bikin semangat salah satunya itu adalah momen wisuda. Karena udah lihat foto-foto kebaya wisuda, pokoknya udah lihat kayak oh ya nanti cocoknya pakai warna ini deh kayaknya, apalagi kalau misalnya belum berhasil kurus cocoknya pasti yang warna ini gitu, pokoknya udah dipersiapkan semuanya. Dan itu salah satu motivasi ya, terus aku ingat ini sebagai selebrasi, terus juga momen perpisahan ya, sama teman-teman sebelum memulai kehidupan yang lain, kehidupan yang baru. Benar-benar sangat mengidamkan wisuda itu yang secara langsung gitu ya. Sampai pada akhirnya pas diumumkan dosen udah sempat kayak oh kayaknya kita ujian online deh. Belum ada wisuda online, baru kayaknya ujian online deh. Oh iya nggak apa-apa lah kalau ujian doang, nggak apa-apa deh gitu kan. Bahkan ada yang bilang ngerasanya ujian online lebih tenang gitu. Kalau ujian secara langsung ketemu dosennya mungkin lebih deg-degan. Nah itu poin-poin. Jadi ada hal positifnya. Tapi masalah wisuda kayak masih, aduh ya wisuda langsung gitu kan. Nah sampai pada akhirnya diumumkan, oh kayaknya kita benar-benar deh wisudanya online. Nah momen itu secara pribadi buat saya kayak ya gitu-gitu kan. Tetapi ketika sempat ada di momen agak kecewa ini, bukan kecewa kayak ini bukan salah siapa-siapa juga ya, ini semua kejadian ini tiba-tiba gitu, jadi nggak apa-apa gitu. Sampai pada satu titik di mana hati saya itu di set berbeda gitu, dan pikiran di set berbeda dengan cara kemudian saya mulai memandang wisuda online sebagai hal yang unik, hal yang pertama dalam sejarah, dan kemudian lebih ke oke, ini mungkin sok rohani, tapi saya bilang kayak kita jadi history maker gitu. Kita jadi oke, kamu angkatan pertama nih dalam sejarah yang bisa udah online dan ngerasain semuanya gitu. Tiba-tiba mau berubah dan kita dipaksa untuk beradaptasi secara cepat. Itu orang yang kita lakuin gitu. Jadi kita dipaksa untuk bisa tough, kita dipaksa untuk survive, fight sampai akhir, dan akhirnya kita sampai di titik ini gitu. 4 November nanti kalau Tuhan menghendaki kita pakai toga walaupun lagi. Kalian di grup udah dikirimin nggak? Ini bukti pengiriman dari kampus semua udah dikirim ke grup. Jadi ya kita tunggu toganya datang Kak. Tapi bersyukur sekali karena Tuhan masih kasih pandangan yang positif tentang kejadian ini ya, kayak ya udah wisuda online itu jadi hal yang unik, hal yang membuat kamu jadi history maker gitu. Di angkatan 2020 ini kita sama-sama pembuat sejarah. Kita ngalamin yang pertama, mungkin ada kelas kita atau berapa tahun ke depan masih ngalamin, tapi kita yang pertama. Selalu indah untuk menjadi yang pertama, betul? Tapi paling menjadi yang terakhir ya. Aduh, bisa gitu sih, banget. Jadi waktu pas kalian disuruh bimbingan gitu kan, ada kendala-kendala nggak?
kan tadinya kan ekspektasi ya kalau bimbingan, ya saya pun merasakan gitu ya, saya bimbing anak mahasiswa saya dengan online seperti itu kita nggak maksimal gitu loh. Jadi terkadang tuh kendalanya memang sinyal, terus misal dia nggak punya uang untuk beli paket gitu ya. Ya itu saya alami lah gitu kan, mahasiswa saya ngomong, Bu, ini saya berdua nih Bu gitu kan, satu satu apa satu satu frame gitu kan. Bu, kenapa? Nggak ada paket Bu. Nah, kan ini kan kita terenyuh juga kan, maksudnya ya saya juga berasa tidak maksimal juga sih ngebimbing, karena kan maksudnya kalau kita tatap muka itu jauh lebih apa ya, anak juga lebih lebih mengerti yang kita maksudkan apa, bandingin maksudnya kita online terkadang pikirannya di mana gitu kan, si anak mahasiswanya sebentar dia bikin, dia kirim ke kita hampir sama gitu kan. Ini kan bikin kita juga naik di ubun-ubun gitu kan. Nah, kalau menurut kalian sendiri yang kalian alami gitu kan bimbingan online tuh ini for the first time gitu kan. Nah, menurut kalian tuh gimana rasanya gitu kan bimbingan online? Ada nggak keluhan-keluhan kecil-kecil gitu kan di angkatan kalian nih, maksudnya ya pasti ada lah gitu. Kira-kira gimana sih? Kecilan ya, kecilan lah ya. Baik, mungkin nggak jauh berbeda dari yang Kayla udah bilang tadi, bahwa memang sulit namanya, semua yang baru itu pasti sulit Kak. Orang memulai hubungan yang baru juga, mau beradaptasi pasti kan nggak semudah yang dibayangkan kan. Nah, tapi bagaimanapun tetap dijalani ya Kak. Betul Tetap sekali. dijalani karena gini Kak, kita pada saat bimbingan, ya mungkin ini pengalaman aku share pribadi, atau mungkin bisa mewakili juga teman-teman lainnya. Pertama, kita nggak bisa secara detail gitu ngomong sama dosen kita kan. Mungkin juga dosen kita ngalamin gitu, ketika ngomong apa sama kita nangkapnya lain. Kita juga mau nanya lebih banyak, takutnya dosen kita sibuk. Pokoknya kayak serba salah gitu, serba nggak enakan. Terus juga kalau misalnya dosen kita lagi ngajar di kampus ini, kalau misalnya sebelum pandemi ya, pada saat ngajar di kampus, kita udah kayak tektokan gitu, Bu, nanti kosongnya setelah ngajar bisa nggak 15 menit kita ngobrol gitu. Bisa langsung. Tapi pada saat online, dosen-dosen tuh setahu saya malah lebih banyak tugas-tugasnya yang tidak terprediksi gitu. Jadi tugas dosen itu bukan cuma ngebimbing kita, tapi ada dari kampus, organisasi lain, dari gereja, dari pelayanan, semua tambah banyak gitu. Karena hal-hal yang kemarin hanya bisa dilakukan secara offline gitu, ketemuan rapat gini, sekarang rapat segala rapat udah online gitu. Jadi orang pasti rapat sekarang. Maaf saya interupsi, bahkan kami itu tidak mengenal jam gitu loh. Maksudnya ini kalau dulu kan jam kantor tuh dari jam 7 sampai misal jam 3 lah ya gitu kan. Kalau sekarang tuh ini jam 7 malam bisa rapat ya, atau jam 8 malam atau jam 9. Kita satu harian gitu kan. Bener nggak? Nah, betul. Jadi pada saat misalnya ini saya lagi ngechat dosen pembimbing saya Kak, terus kayak, Bu, Ibu ada waktu nggak sebentar? Misalnya nih, Mar, saya baru habis rapat nih dari sini, sebentar saya akan pulang langsung rapat ini lagi gitu. Pokoknya jadi kayak serba nggak enak gitu, kayak serba salah. Tapi kadang serba salah lagi kalau dosen yang nyari kita, itu lebih rasa bersalah. karena sempat ngalamin yang pernah ada momen kayak gini, ketika kita ketemuan di kampus secara langsung gitu, bukan cuma ketemu sama dosen pembimbing, ketemu sama teman-teman seperjuangan, buat kita semangat. Paling nggak ketika kita ngeliat mereka, ya elah mereka udah maju berapa langkah, masa aku di sini aja gitu. Pasti adalah energi positif yang mereka tularkan, makanya kita mau ngerjain. Tapi ketika kita udah sendiri pulang, apalagi kalau pulang ke rumah, kita berjuang sendiri dengan melihat tembok kanan kiri atas bawah dan sebagainya, putar otak sendiri, nggak ada ngelihat orang. Sempat bikin, jujur saya pernah stuck gitu. Saya pernah stuck sebulan lebih nggak ngubungin dosen sama sekali. Itu parah banget, itu satu hal yang nggak boleh dicontoh sebenarnya. Sampai satu titik udah drop banget karena ada dengar update dari teman-teman, oh udah bab 3, oh udah bab 4, saya lagi bab 2 tuh waktu itu. Terus nggak maju. Satu bulan lebih stuck, sampai dosen saya nyariin saya Kak. Aduh, itu rasa salahnya minta ampun. Mar, kamu apa kabar? Gimana perkembangan sekarang? Maaf ya baru chat kamu lagi. Itu rasa-rasanya hancur banget karena ya Tuhan, sampai dosen yang kayak kita gitu kan. Aduh, ini mahasiswa nggak tahu diri banget kan.
akhirnya mulai dari situ melihat dosen-dosen yang bekerja sangat luar biasa ketika mereka punya kesibukan banyak tapi sangat bertanggung jawab ngurusin kita gitu. Wah itu aku appreciate banget. Akhirnya mulai ngechat minta maaf, narasi yang panjang minta maaf, ini saya lagi gini bu, saya lagi struggle gini, dan mereka tetap memaklumi gitu karena dosen kita juga ngeliat kayak oh ini perubahan mendadak, dan puji Tuhan kalau kamu masih survive dan gak mau give up gitu. Itu hal yang sangat diapresiasi dosen dan sangat helpful banget. Jadi yang kalau balik ke pertanyaan Kayla tadi tentang sulitnya bimbingan online, pasti sulit masalah waktu karena dosen kita juga banyak kerjaan lain selain mikirin kita. Kalau kita mungkin ya paling mikirin drakor, mikirin jodoh orang mungkin ya kan. Selain mikirin skripsi kita. Nah terus habis itu ya kesulitan masalah waktu, ngobrol sama dosen kadang juga yang Kak Ila udah bilang tadi, kita jadi nggak detail gitu. Ketika kita by chat pengen lebih panjang takutnya nggak dibaca. Tapi kalau singkat juga takutnya kita salah paham gitu, makanya serba salah. Kadang kalau email juga ngirim email gitu ya, mungkin ada dosen tertentu yang agak lama balesnya karena kan pasti ketumpuk sama kita nggak bisa nyalain itu. Makanya betul-betul proses penyesuaian ini sih Kak lumayan berat di awal, tapi pada akhirnya setelah beberapa bulan berlangsung bisa beradaptasi dan puji Tuhan selesai akhirnya. Gitu sih ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya akhirnya bisa. Nah, saya ngalamin juga tuh Tak. Jadi maksudnya yang tadi kamu bilang kan dosen ngebimbing, saya ngebimbing itu pakai Zoom gitu kan. Itu ngumpul tuh beberapa anak gitu kan. Ngumpul berapa anak, kita sampai bahas punya satu skripsi aja itu sampai berjam-jam loh. Maksudnya yang lain tuh bagian dan saya berasa kayak berhutang juga sih. Maksudnya yang lainnya belum kebagian gitu, sementara maksudnya ya untungnya sih karena mungkin jenis penelitiannya sama ataupun bagaimana masih bisa lah kita iniin kan. Nah cuma memang jujur bukan hanya mahasiswa aja mungkin yang kaget, tapi juga dosennya juga kaget. Nah kira-kira nih, setelah kejadian seperti ini wisuda harus online gitu, tanggapan orang tua gimana tuh? Jujur orang tua tuh kayak gini. Nah, yang paling pertama pertanyaan gini, terus yang mindahin tali toganya siapa? Dia gitu. Aduh. Terus saya bilang lah Kak, ya kayaknya sendiri-sendiri deh. Terus kayak papa saya bilang, atau papa aja yang pindahin. Nggak tahu deh instruksinya nanti gimana, nggak ngerti juga. Saya bilang gitu, tapi orang tua tuh sebenarnya kayak lihat kan, semua wisuda. Saya kan 2 saudara yang udah selesai dan kita kemarin datang wisuda KB, SKUP gitu-gitu. Masa Dede di rumah aja, pokoknya gitu-gitulah. Tapi ya nggak menyalahkan keadaan, cuma sesekali kayak ya sadar ya gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa, bukan masalah bagi mereka. Lagian juga bonusnya kan wisuda online murah. Nggak perlu bayar tiket mahal-mahal ya. Iya, ya, cuman itu blessing. Cuman maksudnya gini Tak, buat orang tua ya menghadiri wisuda anaknya itu sesuatu yang apa ya, maksudnya itu momen ya nggak tahu ya, cuman memang kayaknya pengalaman saya juga sih begitu ya. Waktu S1 gitu kan mereka hadir datang ke Jakarta, mereka senang. Padahal kan saya juga bilang kan, ya udah nggak usah dua-dua, cukup itu aja gitu kan. Karena kan biaya tiket mahal ya kalau dari Sulawesi ke Jakarta ya. Tapi mereka karena mereka yaitu sekarang mereka senang dan proud ya gitu, jadi mereka pengen hadir, pengen lihat gitu kan. Walaupun profesinya cuma begitu-gitu gitu. Cuma buat mereka tuh sesuatu yang luar biasa. Terus waktu saya juga ngambil gelar S2 gitu kan, papa saya mau datang, mama saya mau datang, saya ngelarang loh. Udah cukup S1 udah pernah datang kan, udah nggak usah. Nah, cuman kan maksudnya buat mereka sendiri mereka jadi bertanya-tanya loh, kok kamu nggak kasih kami datang gitu kan. Nah, ya akhirnya jadi kayak rasa bersalah kan. Maksud saya itu supaya mereka penghematan, tapi ternyata dari sisi mereka itu maksudnya momen penting karena kan itu anak mereka gitu kan. Nah saya rasa semua orang tua yang mau di SCTBI ataupun dimanapun ini ya, di kampus manapun mereka tuh sebenarnya pengen hadir gitu. Percaya deh saya, ada orang tua yang sudah rempong gitu kan dari bulan-bulan berapa gitu kan, anaknya mau wisuda kapan, dia udah prepare kebayanya, apanya gitu kan. Dia udah mikirin sampai gitu Kak.
ngalamin kan, pasti kakak-kakakmu digituin kan sama mama kamu gitu. Nah, ini kan maksudnya ya memang sih ini pasti sesuatu yang juga merenyuh gitu ya, terenyuh ya buat orang tua kan. Wah, ini nggak bisa ngadirin wisuda anaknya, apalagi kita anak terakhir ya, betul ya, Tak ya? Ya, Oke. betul sekali. Nah, setelah kamu tahu nih kejadian wisuda ini kan besok latihan ya. Besok latihan tuh gladi bersih untuk pengisi acara. Kita pun rempong ya, Tak. Mesti kayak rapid test, mesti pakai masker, ya bla 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 bla, banyak lah yang perlu dilakukan gitu kan. Ya lebih mudah sih kalau kita onsite dibandingin online sih sebenarnya. Cuman sekali lagi kita nggak menginginkan ini dan kita harus fleksibel, beradaptasi, fleksibel, betul ya. Ini juga pasti dialami oleh kalian gitu ya. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana ya jika sinyal di hari H tiba-tiba hilang? Kira-kira bagaimana sudah perasaannya mahasiswa yang lagi wisuda ini? Coba mungkin kalau tiba-tiba orang tadi kita live IG aja sempat sinyalnya rusak, saya udah deg-degan nih, gak gimana kalau wisuda tiba-tiba mati, terus sah nggak ya gitu. mungkin kita harus antisipasi, mungkin STT harus memberikan kuota kali ya kepada seluruh mahasiswa. Astaga. Sebagai kenang-kenangan terakhir ya nggak? Sebagai kenang-kenangan terakhir. Tapi pertanyaannya, ada nggak towernya di kampung kan? Ya Tuhan. Tapi kayaknya rasa-rasanya sih nggak, pasti juga pada berjuang lah cari tempat teraman untuk melakukan wisuda nanti. Rasa-rasanya sih begitu. Mau itu di kafe kayak mana yang wifi-nya kuat. Soalnya pengalaman saya ngajar ya, Tak. Ada anak yang saya ngajar di Kalimantan. Jadi dia chat saya gini, Bu, saya Bu jangan terlalu malam, karena kalau malam banget sinyal di tempat saya itu hilang. jadi bayangin dia tuh harus pergi ke desa sebelah. Ini bener loh, Tak, dia harus ke desa sebelah untuk cari sinyal, hanya untuk cari sinyal doang loh gitu kan. Maksudnya ya berjuang sih gitu kan. Maksudnya akhirnya kita juga ngelihat, oh ya ini anak-anak yang di daerah juga berjuang untuk kayak tetap apa ya, agar mereka tetap bisa ikutin perkuliahan gitu kan harus berjuang lah. Apalagi wisuda ya, pasti mace-pace gitu kan. Mace-pace pasti akan berinisiatif untuk membeli sinyal sementara atau pasangan bungkus sinyal dari kota, bungkus sinyal. Beli sinyal dulu di Makassar. Mau aku Mamuju. tapi puji Tuhan aman sih Kak, puji Tuhan aman. Kan Mamuju juga ibu kota provinsi Sulawesi Barat tuh. Oh iya, ibu kota ya. Ibu kota macam gitu ya. Walaupun masih baru, masih provinsi muda. Tungguin aja nanti Kak, baliho saya salam DPR. Ya, berarti Makassar dengan Mamuju akan segera bersaing ya. Ya, nanti saya sebagai gubernur Sulawesi Selatan akan ya gitu ya. Apa sih? Udah. Kalau ngomong-ngomong nih, kan tadi ngomong tentang orang tua pas pada saat kita wisuda, orang tua sangat sangat pengen datang, sangat pengen menghadiri sebagai bentuk kebanggaan mereka juga, apresiasi mereka. Tapi pernah ada nih kata-kata yang bilang kayak gini, kalau wisuda hanya ditemenin orang tua itu bukan wisuda tapi ambil rapor. jadi emang wisuda itu identik sama gandengan, Kak. Makanya pendamping wisuda ya, PW. Ya benar, makanya wisuda online ini sangat membantu kami para jomblo untuk merasa confidence Kak, karena kita nggak perlu foto kan, bahwa gandengan kita dilihat teman-teman kita kan nggak perlu kan, jadi sangat menolong, jadi sangat menjadi blessing buat kami, puji Tuhan ya. Nah ini ceritanya Ita ini lagi mau confessing bahwa dia itu lagi jomblo ya, jadi laki-laki yang ada di luar sana ini lagi jomblo.
nggak, sebenarnya bukan baru hari ini confess-nya Kak, dari tahun-tahun kemarin juga saya sering mengkonfes kan secara langsung lewat tindakan saya. Iya bener. Saya pernah juga di videoin kamu kok, kamu confessing gitu ya. Oke tak, gini tak, bicara wisuda harus online, kemudian bimbingan online ya. Kita harus beradaptasi dengan kebiasaan dunia pendidikan yang maksudnya ya sebenarnya kita nggak ready ya. Kita nggak pernah tahu pandemi ini bisa datang terus berlangsung lama gitu kan. Bahkan saya pun harus work from home gitu sampai sekarang saya di rumah gitu kan. Maksudnya bener-bener paling datang ke kampus tuh kalau ada urusan yang sangat penting Waduh, banget gitu. Kayla, di rumah siapa nih? Di rumah siapa? Di rumah pribadi, rumah mertua atau? Di rumah keluarga. Di rumah keluarga. Oh, mantap. Saya mau sambung lagi tapi nggak enak. Di rumah keluarga ya. Oke, jadi gini tak, menyikapi semua ini kan maksudnya waktu pengalaman saya foto wisuda saya itu dan kakak saya dan adik saya itu dipajang orang tua kan. Jadi kalau masuk rumah saya itu kayak masuk ke galeri gitu kan, buka pintu ruangan langsung tuh disambut gitu kan. Saya sempat nanya kan, "Ma, ngapain sih pajang-pajang gitu kan maksudnya?" Oh enggak dong, ini dong maksudnya bukti bahwa itu orang tuanya berhasil gitu kan, berhasil untuk menyekolahkannya gitu kan. Nah pasti semua orang tua dimanapun berada yang saat ini juga anaknya mau wisuda pasti punya perasaan itulah gitu kan. Nah kan ini kan sedih banget gitu kan, nggak akan ada pindahin tali, kemudian nggak akan ada pengasihan ini secara ini. Saya nggak tahu semuanya pasti akan dikirim gitu kan, semua pasti dapat dikirim kan gak enak banget kan. Biasanya kalau latihan wisuda itu kan dikasih kalung gitu kan, foto kan satu, terus dikasih surat juga foto lagi gitu kan, terus dikasih apa lagi tuh, tabung ya, foto lagi, jadi banyak tuh fotonya kan, salaman sama ketua STT di foto lagi. Nah kan tahun ini kan ya benar-benar nggak ada ya, momen itu hilang ya memang sih. Sedih juga sih karena kan maksudnya itu akan jadi kebanggaan kalian kan, hari ini akan menjadi sejarah ya, betul ya Teh ya. Jadi akan ada sebuah, saya nggak bilang cacat ya, itu nggak cacat ya, tapi akan ada dunia ini sedang menorehkan sejarah yang baru gitu kan. Hari ini tahun 2020 kedepannya itu akan jadi sejarah di mana bukan hanya Ita dan teman-teman Ita yang maksudnya merasakan perihnya dan angkernya wisuda ini ya, tapi semuanya banyak gitu kan, gitu. Nah jadi semuanya juga berasa bahwa ini sangat-sangat menyiksa gitu, sangat-sangat menyiksa karena kita juga nggak bisa face to face ya Tak ya, padahal tiap wisuda dulu kita ini ya seksi paling sibuk ya Tak ya. Ya, pembantu umum. Aduh, pembantu umum yang siap disuruh apa aja. Oke, satu lagi. Kan Ita ini tadi bilang dia 30 menit saja kayak. Iya, 30 menit. Perasaan ini udah hampir 30 menit ya. Nah, Tak, nih, satu pesan-pesan kamu kepada teman-teman yang di luar sana gitu kan, yang sudah 2020 itu apa? Kemudian kedepannya, ini kan pandemi. Apa nih? Langkah apa nih? What's next-nya nih, Tak? Kan sebenarnya wisuda itu baru langkah pertama kan sebenarnya. Itu bukan langkah akhir, sekalipun itu akhir dari perkuliahan kalian di kampus ya untuk bidang S1, tapi untuk the real life baru akan dimulai. Nah kira-kira ini apa sih, punya harapan kamu dan kiat-kiat apa yang bisa kamu bagikan buat teman-teman yang di luar sana? Sebentar banyak yang di PHK, oke? Pendeta-pendeta kehilangan bar gitu ya. Guru-guru juga kehilangan kelasnya gitu kan, kehilangan kelasnya, anak-anaknya nggak bisa face to face. Nah kira-kira apa nih what's next-nya, kiat-kiatnya nih gimana nih Tak menghadapi yang kayak gini? Silakan nih Tak. Banyak ya pertanyaannya terakhir, tapi ini bisa 1 jam lagi nih. Gue jawab sih. Aduh, jadi lupa kan. Apa ya, sebenarnya oke, mungkin yang pertama aku mau ngomong Kak sebelum kita mengakhiri semua ini,
Iya. Padahal aku nggak suka sesuatu diakhiri loh sebenarnya Kak. Anda sudah memulai dan Anda mau mengakhiri, itu nggak bagus sebenarnya. Ya, silakan. Jadi ini satu kutipan yang saya suka banget, ada satu adik kelas kita kalau nggak salah Christian Yohanes waktu itu pasang di Instagramnya dia, pencapaian tertinggi dari pengetahuan, ya kayak Christian Yohanes ada bilang gini, pencapaian tertinggi dari sebuah pengetahuan adalah mengamalkan. Jadi untuk apa kita punya banyak pengetahuan tapi nggak pernah implementasi, kita nggak pernah mengamalkan dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, mungkin dalam bergereja gitu. Paling penting itu sih yang jadi perenungan aku hari-hari ini Kak. Gimana hidupku berguna? Gimana? Tapi makanya dia lagi bisa juga nih. Kan semuanya serba onsite nih kan, pendeta kehilangan mimbar gitu. Ya. Nah betul, itu tadi satu kalimat itu menjadi berkat buat aku secara pribadi. Akhirnya gimana caranya kita beradaptasi dengan situasi sekarang, dengan apa yang kita udah terima selama 4 tahun, implementasinya seperti apa, bagaimana. Jadi sebenarnya satu kata penting buat kita sekarang tuh kreatif Kak. Kreatif itu kita dipaksa buat kreatif ya gak? Sekarang aja udah konten-konten di Instagramnya hamba-hamba Tuhan udah keren-keren banget gitu ya. Di YouTube udah banyak banget orang yang sekarang memanfaatkan keadaan gitu, memanfaatkan keadaan. Sekarang aja nih Komsel itu sih, itu positifnya. Komsel aja nih, saya bisa nih Kak Komsel sama teman-teman saya sini, tapi saya invite teman saya yang di Jakarta sebagai pembicara. Nggak harus bayarin tiket, nggak harus kasih PK ya, bener gak? Jadi itu memaksa kita untuk kreatif gitu. Apalagi solusinya seperti itu. Dan mengamalkan, menjadi kreatif, terus juga mungkin kalau what's next-nya gini, persiapkan hidup ya lah udah kayak Mario Teguh gak sih? kita teguh nggak layak. Gimana Pak? Kita teguh oke, nggak lucu. Apa ya tadi, kiat-kiat apa sih Kak? Maksudnya kiat-kiat untuk siapa ini, sebenarnya mahasiswa yang lagi skripsi atau gimana nih? What's next-nya? Mahasiswa yang akan skripsi apa gimana? Kok saya jadi deg-degan nih Bu, udah dingin tangan saya. Karena udah lewat 30 menit saya tadi nge-set hati saya dan saya tadi nge-set hati dan otak saya emang cuma untuk dipakai 30 menit Kak. Gimana dong? Cepat. Jadi ya itu sih pesan-pesan saya buat generasi ini, Caila generasi ini. Ya, untuk generasi saya, teman-teman saya sekarang atau mungkin adik-adik kelas, usahakan mengamalkan. Caila mengamalkan, berat banget mengamalkan. Jadi pokoknya yang paling penting bukan gelarnya deh, bukan wisudanya, bukan STHHH di belakangnya. Sepanjang apapun gelar kita, selama hidup kita nggak berdampak sama orang, sampai ada orang yang bisa ngomong, saya diberkati dengan hidup kamu. Sampai ada orang yang bisa ngomong, saya berubah karena kamu tolong saya. Oke, memang Tuhan yang membuat perubahan hidup kita, tapi selalu ada orang-orang yang dikirim Tuhan nggak? Untuk menolong, untuk membawa kita dekat sama Tuhan. Jadilah orang yang seperti itu gitu, sampai orang bisa ngomong, hidup kita berasa di hidup mereka. Bahwa kita nggak sia-sia ada di dunia ini, ya nggak? Makanya saya suka banget satu kalimat itu, jangan mati sebelum berguna. Karena itu penting banget gitu. Gimana caranya kita benar-benar ngerasa hidup ya ketika hidup kita dirasain oleh orang lain gitu. Jadi teman-teman kita, saya mau bilang bahwa bukan nggak penting. Maksud saya jangan fokus di situ, jangan fokus di gelarnya, jangan fokus di wisudanya, selebrasinya dan sebagainya. Fokuslah pada what's next atau kehidupan selanjutnya yang kita harus jalani, seperti kayak Ila udah bilang tadi, the real life di depan kita sekarang. Kehidupan nyata yang harus kita jalani adalah implementasi dari apa yang kita udah dapat selama 4 tahun, dan itu yang sulit karena kita khotbah aja orang akan ngukur gitu, orang akan ngukur ini khotbah anak teologi kayak gini, oh baik. Ya nggak sih, benar nggak sih, pasti ada omongan-omongan dari orang yang bikin kita benar-benar harus hati-hati mempersiapkan suatu pengajaran kepada jemaat dan sebagainya. Itu benar-benar harus hati-hati karena seluruh hidup kita diukur, apalagi karakter kita, perilaku kita dimanapun kita berada, itu penting banget. Jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan Kak, nggak panjang lebar karena motivator yang lebih handal banyak di luar sana ya nggak Kak?
Ya, sekarang Bahkan di gereja juga banyak motivator sebenarnya. closing Oke. statement-nya. Ya, closing statement tak. Closing statement saya gimana ya, apa ya? Itu sih kan tadi, jangan mati sebelum berguna. Jangan mati sebelum berguna. Gimana kalau kita sakit dong? Pasti ya beda ceritanya Bu. Karena ada juga orang-orang dalam keadaan sakit pun masih bisa encourage orang lain, masih bisa doain orang. Wah, itu hidup yang lebih berguna daripada orang-orang hidup sebenarnya. Ya nggak sih? Maksud aku orang hidup itu orang-orang yang masih bergerak, beraktivitas secara normal gitu. Karena pernah nih, aku dengar kesaksian ada orang nih lagi perawatan di rumah sakit, tapi tetap bisa ngunjungin teman seorang di sebelah ranjangnya, kalau nggak di sebelah kamarnya, hanya untuk doain, hanya untuk ngasih tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Itu keren banget Kak, itu keren banget sih asli. Oke, jadi gini, supaya kita nggak mati sebelum hidupnya berguna, berarti harus jaga kesehatan, biar nggak mati sebelum kita menjadi berguna bagi orang lain. Ya, Kesimpulannya sangat menyinggung saya ya Bu, kesimpulannya sangat menyinggung saya masalah kesehatan. out of context ya, out of context. Ada yang janji loh sama saya loh teman-teman. Waktu itu saya ingat banget kita penginjilan 2018 ya Tak ya. Terus di kita di penghujung Desember kan waktu itu, dia ngomong gini, ada yang ngomong ke saya gini, pokoknya Kak, kulit sejak nanti nah tahun depan itu Kakak, saya sudah kurus. Saya hitung Tapi- by day ya. Saya hitung day by day gitu kan. Saya kan suka tanya sama orang itu kan, Dek, ini udah bulan 6 gitu kan. Kok kamu nggak kurus-kurus gitu? Oh tenang nih Kak, masih ada berapa bulan lagi Pak? Iya tenang nih, nanti 2019 kurus maka. Nah, dan hasilnya ini saudara, jeng 2020 ini dia, jeng. karena Kayla manusia boleh berencana tapi kehendak Tuhan yang terlaksana. Ini nih kalau fresh graduated dari STH kayak gini. Bercanda. Enggak, ini Ada juga waktunya Kak, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun di bawah bumi ada masanya. Jadi tunggu aja waktunya Tuhan ya. semua wanita kurus. Oke, teman-teman. Tapi Kayla, sebelum mengakhiri nih ada Kayla tunggu. Untuk apa menjadi kurus kalau gendut pun banyak yang sayang dengan tulus? Sekali lagi dia confessing. bukan. Jadi lagi nih Kak. Memang benar banyak. Mohon maaf teman-teman, saya udah lewat 30 menit udah agak error. Tapi maksudnya kita juga harus menjaga kesehatan kita, karena maksudnya iya seperti itulah. Saya ntar panjang lebar ya, pokoknya intinya kita harus sehat gitu kan. Alhamdulillah kalau sehat gitu kan, tapi lebih bagus lagi kita yang foto zaman jadul itu kan lebih bagus. Nah oke, teman-teman, ini udah 30 menit sesuai dengan permintaan Ita. Jadi kesimpulannya seperti ini. Angkernya wisuda 2020 itu kenapa? Karena pandemi ini masih berlangsung, teman-teman gak akan punya momen seperti yang saya alami, dan mungkin hal ini akan menjadi sejarah di masa depan gitu kan. Di masa mendatang 2020 akan selalu diingat orang karena ada begitu banyak teman-teman mahasiswa yang mau wisuda, dan bahkan anak-anak SMA yang kelas 3 yang lulus, ya nggak ada euforia kayak coret-coretan gitu kan, nggak ada lagi kayak euforia kayak mereka bisa foto di mana gitu satu kelas gitu kan. Nah ini yang benar-benar maksudnya kita harus membiasakan dengan kebiasaan yang baru, new normal ya gitu ya Kak ya. 2020 ini memang akan menyisakan banyak kenangan pahit gitu buat kita semua karena kita mengalaminya. Ya di satu sisi kita banyak kehilangan orang-orang hebat gitu kan yang terkena oleh virus, meninggal, dan di sisi yang lain juga banyak hal momen-momen kita bersama teman-teman kita, sahabat kita tuh hilang gitu. Saya juga mengalaminya ya, di rumah nggak ketemu siapa-siapa gitu kan, hanya bisa ya kayak gini lah sama Ita ya. Ini salah satu sebenarnya kami ini sama dia gitu kan, karena biasanya ada yang nyamperin, ada yang bawain Thai tea gitu kan ya. Tapi bohong. Ya, gagal pencitraan dong. Oh iya, pencitraan.
Nah, satu teman-teman, apapun 2020 ini kan tinggal berapa bulan lagi ya, berapa hari lagi ya. Tetap semangat, kita juga nggak tahu 2021 tuh masih teka-teki juga ya. Tapi seperti tadi kata itu, 3 hal ya kita ya, harus berguna. Kemudian apalagi kita yang kedua, kreatif. Sama yang ketiga tadi, harus kreatif. Iya, kreatif, Apa aja lupa. Astagfirullah. Implementasi dari apa yang kita dapat pada tahun kita, itu yang pencapaian paling tinggi adalah mengamalkan. Nah, iya. Jadi intinya teman-teman, jadi harus pandai-pandai kreatif, melihat gini, masalah di 2020 ini jangan dijadikan masalah, tapi kita harus melihat ada peluang. Ada peluang kerjakan di 2020 ini. Sebentar lagi berakhir, tapi kita percaya bahwa Tuhan juga yang memimpin kita di 2020. Itu ya kita ya. Pengen kerjakan bagi para wisudawan di tahun 2020 itu adalah yang terbaik gitu kan. Yang terbaik, dan ini akan jadi momen yang akan kalian kenang. Ya saya nggak tahu ya apa setelah ini kalian akan foto bersamanya itu pakai Zoom gitu kan. Ayo semuanya. Ya semuanya layar satu ya, buka videonya gitu kan. Nah, mungkin akan seperti itu sih, Pak. Tapi nggak masalah, seperti kayak kalau kita masuk ke pangkas rambut gitu kan, ternyata Zoom itu katanya udah dari tahun itu gitu. Ya, setelah aku pikir, iya juga kali ya gitu ya. Kenapa seperti itu modelnya? Oke, Pak. Terima kasih atas kesediaannya ya, Ita, untuk menjadi tamu saya di malam hari ini. Saya juga tidak memberikan PK, saya hanya memberikan doa-doa buat Ita gitu ya. Kerinduannya agar dia segera menikah gitu kan. Kemudian belum ya Taya. Mungkin hostnya yang punya kerinduan itu kali. Host ya. Oke, saya rasa juga Ita, ya siapa tahu gitu kan, kita kan nggak tahu gitu kan, kedepannya siapa tahu Ita lebih dulu gitu kan dibandingin hostnya. Ya sok atuh silakan gitu ya. Oke, saya udah siap Kak, tapi jodohnya yang belum siap. Iya Tak ya. Oke, nanti kita akan bahas tentang seputar cinta lagi dengan calon psikolog cinta atau dokter cinta, yaitu Marumita Parombean STH gitu ya. Penasihat cinta. Thank you banget Kayla, ini sebuah kehormatan. Oh ya teman-teman, sekali lagi kalau kata-kata kami mungkin kita candanya terlalu berlebihan, memang seperti inilah kita. Jangan lihat kami yang maksudnya mungkin ada kata-kata yang salah, yang mohon dimaafkan. Tapi memang saya dan Ita itu, sekalipun kita berbeda ya Tak ya, tapi kita ini punya kesamaan gitu ya. Sama-sama dari Makassar, sama-sama suaranya kenceng gitu kan ya, ketawanya kan nggak bisa dingin gitu ya. Jadi teman-teman mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ini bisa sangat menghibur teman-teman, dan buat teman-temannya Ita yang sudah ngeliat wajah dia dan kangen dengan celotehan dia gitu kan. Ya Kak, jujur aku sedih banget loh Tak, karena nggak ada lagi loh di SCTV itu, cuma lu seorang yang modelnya kayak gini. Yang bisa nangis-nangis nggak jelas. Aset berharga seminari. Aset berharga seminari Wetal gitu kan. Ya tetap sih akan saya rekrut jadi seksi acara sih nanti ya. Aduh, nggak lulus ya, nggak pensiun ya. Oke Ita, sampai jumpa ya. Salam buat orang tua, salam sehat buat semuanya. Thank you teman-teman. Saya akhiri, bye-bye.